Dunia konstruksi Indonesia saat ini tengah berkembang pesat, ditambah dengan banyaknya program pemerintahan Presiden Jokowi yang memfokuskan pada sektor infrastruktur. Pembangunan proyek-proyek besar terjadi di mana-mana di seluruh penjuru Nusantara, mulai dari pembangunan jalan tol, dermaga, pelabuhan, bandara. Hal ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan di bidang konstruksi untuk para tukang-tukang, mandor, dan segenap insan konstruksi di Indonesia. Berikut adalah beberapa perusahaan kontraktor-kontraktor besar yang ada di Indonesia yang mengerjakan proyek-proyek mulai dari pemerintahan hingga swasta dengan skala besar dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Sebagai referensi bagi para pekerja konstruksi mungkin ingin melamar pekerjaan atau memborongkan sub pekerjaan di kontraktor-kontraktor tersebut. Pertama adalah kontraktor BUMN, yaitu PT PP Construction and Investment. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1950-an dengan total asetnya mencapai 56 triliun. Di jajaran komisaris ada Bapak Andi Gani Nenawea sebagai komisaris utama dan Bapak Novel Arsyad sebagai direktur utama PT PP. Beberapa proyek PT PP yang sedang jalan saat ini adalah hotel-hotel milik BUMN di INA Grand Bali Beach dan INA Pelabuhan Ratu Sukabumi, juga beberapa gedung high-rise, salah satunya di daerah Selipi, Jakarta. PT PP juga memiliki sebuah anak perusahaan yang baru melantai di bursa saham, yaitu PP Presisi atau PPRE. Kedua ada PT Brantas Abipraya yang berdiri sejak tahun 80-an dengan aset sekitar 6,65 T. Di jajaran direksi ada Bapak Haryadi sebagai direktur utama dan Sugeng Rohadi sebagai komisaris utama. Proyek-proyek Brantas Abipraya lebih banyak pada infrastruktur seperti fasilitas umum, jalan raya, dermaga, bendungan, dan sebagainya. Salah satunya yang sedang berjalan saat ini adalah terowongan diversion di Sulawesi, irigasi Cibapulang di Cianjur, Jawa Barat, dan jembatan Gatot Subroto Timur dan Pasar Bali yang lokasinya berdekatan dengan markas pertukangan Indonesia. Yang ketiga ada PT Adikarya Persero Tbk, perusahaan kontraktor milik BUMN yang sudah berdiri sejak tahun 70-an dan melantai di Bursa Saham Indonesia sejak tahun 2004 dengan total aset sekitar 39 triliun. Perusahaan kontraktor ini cukup fenomenal dengan beberapa proyeknya yang terkenal, yaitu Wisma Atlet di Hambalang dan banyak proyek-proyek pemerintah lainnya. Sebagai direktur utama adalah Bapak Entus Asnawi Muhson dan komisaris utama PT Adikarya Bapak Dodi Usodo Hargo. Beberapa pekerjaan baru yang kontraknya baru saja didapatkan oleh PT Adikarya adalah pekerjaan jalan tol Yogyakarta-Bawen, kemudian ada kawasan budidaya udang di Kabupaten Kebumen, dan rehabilitasi bendungan Pacal di Bojonegoro dengan realisasi kontrak baru senilai 8,2 triliun di kuartal 2 tahun 2022 ini. Kemudian juga beberapa proyek yang sudah pernah dikerjakan oleh PT Adikarya adalah jalan tol Bali Mandara di atas laut Bali. Kemudian ada underpass Sipang Dewa Ruci Kuta, jalan tol Cilunyi Sumedang. Keempat ada kontraktor PT Nindya Karya yang sudah berdiri sejak tahun 1960 dengan total aset sekitar 5 triliun. Dengan dikomandoi Bapak Sugiartono sebagai komisaris utama dan Haidar Akarim sebagai direktur utamanya. Beberapa proyek-proyek ikonik yang pernah dikerjakan oleh PT Nindya Karya adalah jembatan Teluk Kendari, lalu ada pos lantas negara Jayapura, dan jembatan Musi yang terkenal. PT Nindya Karya ini belum masuk ke Bursa Efek Indonesia dan masih bersifat private company. Kelima adalah kontraktor swasta PT Total Bangun Persada Tbk.
yang sudah berdiri sejak tahun 1970 dengan total aset sekitar 3 triliun rupiah. Dengan Bapak Insinyur Reno Stefanus sebagai Presiden Komisaris dan Ibu Janti Komajaya sebagai Presiden Direkturnya. Adapun proyek-proyek dari PT Total Bangun Persada adalah Perpustakaan Riau, Geraha Kebaya Hospital Jakarta. Sejak bulan April 2022 hingga saat video ini dibuat di bulan September 2022, harga saham PT Total Bangun Persada sedang mengalami uptrend atau peningkatan yang cukup baik, dengan nilai valuasinya yang juga baik secara fundamental. Yang keenam, ada juga perusahaan milik pemerintah, yaitu kontraktor PT Waskita Karya. Ini adalah perusahaan kontraktor yang terbesar di Indonesia dengan hutang yang juga cukup sangat besar. Belakangan ini Waskita Karya selain dikonstruksi banyak bermain ke area properti dengan membangun banyak perumahan wasaka di beberapa kota-kota di Indonesia. PT Waskita Karya berdiri pada 1 Januari tahun 1961 dengan total aset di kisaran 97 triliun. Sebagai komisaris utama dari PT Waskita Karya adalah Bapak Heru Winarko dan Bapak Destiawan Suwarjono sebagai direktur utamanya, orang-orang yang cukup kompeten dan berpengalaman di dunia konstruksi. Beberapa proyek dari PT Waskita Karya adalah dermaga Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Kemudian masuki kuartal 3 tahun 2022, proyek yang masih berjalan adalah Tol Becakayu atau Bekasi Cawang Kampung Melayu dan Bendungan Wais Kampung di Bekasi. Terakhir ada PT Wijaya Karya atau lebih populer disebut Wika. Perusahaan sudah berdiri sejak tahun 1960 dengan aset di kisaran 60 triliun. Wijaya Karya memiliki beberapa anak perusahaan yang juga baru melantai di bursa saham beberapa tahun belakangan, yaitu Wika Gedung dan Wika Beton. Manajemen di balik PT Wika adalah Bapak Agung Budi Waskito sebagai Direktur Utama dan Jarod Widyoko sebagai Komisaris Utama. Adapun proyek-proyek dari PT Wijaya Karya adalah Airport Kertajati di Majalengka yang baru saja dibuka sekitar tahun 2019. Kemudian ada Jalan Tol Serang Panimbang yang baru saja groundbreaking di tanggal cantik 8 Agustus 2022 kemarin, yang diresmikan oleh Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono dan juga Bapak Lord Luhut Panjaitan. Demikianlah rangkuman beberapa kontraktor-kontraktor besar yang ada di Indonesia saat ini. Semoga dapat menambah informasi dan wawasan bagi para pekerja dan pengamat konstruksi Indonesia. Salam pertukangan Indonesia.